Happy Sunday, everyone. Welcome to BIC Online Sunday Service. Before we start, why don't you share a watch party and share this video with your loved ones and your family. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa.
Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun, sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom family and good morning, happy Sunday, senang sekali saya bisa berjumpa dengan kita semua hari ini, hari di mana kita beribadah kepada Tuhan Yesus, menaikkan doa kita, syukur kita, pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan kembali. So siapkan hidupmu, siapkan seluruh keluarga untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan memberikan ucapan syukur kita, bawa korban syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan kita pagi hari ini. Dan naikkan pujian penyembahan. Setelah itu kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya kami hidup kembali oleh karena firman-Mu yang hebat, yang kuat, yang maha kuasa. Terima kasih, urapi kami semua Tuhan Yesus dengan hati yang baru, pikiran, jiwa, roh kami menyala-nyala untuk melayani dan mengasihi-Mu kembali. Beracalah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bless us Lord today. In Jesus name. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah teman-teman kita semua. God bless. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Selamat berjumpa kembali di ibadah BIC online pagi hari ini. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi rumah-rumah Bapak Ibu Saudara saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, saya percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita semuanya. Kita akan merasakan lawatan Tuhan, kita akan merasakan jamahan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia Raja segala raja atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh dibangunkan pada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami sempurna, kami baik apa adanya. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengembalikan yang terbaik buat Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mau mengembalikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kuasa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami percaya Engkau sanggup mengadakan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bawa hati kami lebih dan lebih lagi untuk-Mu pagi hari ini. Kami mau mengatakan Tuhan Engkau segalanya dalam hidup kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan
I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. Come on, sing this. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah with the arms stretched wide, louder than the unbelief. We'll sing. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Oh, come on, sing. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Heaven comes to fight for me. Oh, come on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. And death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. Come on, sing this part with everything inside of me. With everything inside of me. Oh, come on, sing. I raise a hallelujah. Now declare this. And I will watch the darkness flee. Oh, I'm gonna raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. In the middle of the mystery. Oh, one more time, sing. I raise a hallelujah. Oh, we declare this fear. Fear lost your hold on me. Oh, I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Oh, come on. Sing a little louder. Sing a little louder. Jesus, we're gonna sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Oh, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Oh, heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Oh, sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Come on, start singing this. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. One more time. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah, just give Him glory. Oh, thank you, Jesus. We raise a hallelujah. Oh, we declare that the King is alive. We declare that the King is alive. He has overcome the grave. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Hari ini saya akan bicara mengenai kuasa Yesus membangkitkan orang mati. Terambil dari Yohanes pasal yang ke-11. Yes, di mana Tuhan Yesus datang dan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Saudara, tujuan daripada firman kita hari ini supaya kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita layani hari ini adalah Tuhan yang sama yang dulu 2000 tahun yang lalu membangkitkan Lazarus, dan hari ini kuasanya tetaplah sama. Dia yang dulu bisa berkuasa sedemikian rupa, hari ini pun Tuhan Yesus masih tetap yang sama. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan apapun yang sedang Anda alami hari ini, ingat bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita layani hari ini adalah Yesus yang sama, yang sanggup berbuat, melakukan mujizat sebegitu besar, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau kematian saja Yesus bisa batalkan dan menggantikan dengan kehidupan, apalagi hal-hal yang lain dalam hidup kita, apalagi persoalan yang lain. Dia sanggup, asal saudara benar percaya kepada Dia hari-hari ini. Apa saudara melakukan firman-Nya, sungguh-sungguh mengasihi Dia dan percaya taat kepada Dia, Dia juga akan melakukan hal yang sama ke dalam hidupmu. Apakah kasih-Mu sudah begitu hilang sampai mati di dalam keluargamu, dalam pernikahan mungkin, ya? Apakah pernikahan saudara sudah mati hari-hari ini? Yesus juga undang dia datang. Panggil Yesus, lakukan perkara yang ajaib. Sembah Dia, maka Dia akan menghidupkan kembali pernikahanmu. Katakan amin, saudara. Ya, kalau hubungan-hubungan yang sudah demikian rusak, sedemikian parahnya sehingga sudah mati hubungan antara keluarga, antara sanak saudara, ya di dalam family ataupun mungkin dengan kerabat, dengan teman. Hal-hal yang sudah mati. Yesus, Tuhan kita, our God is God of impossible. Dialah Tuhan di atas segala ketidakmustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Kalau ada penyakit dalam hidupmu hari-hari ini, ya, mungkin dokter sudah angkat tangannya bilang, well, kami sudah lakukan yang terbaik. Ya, kami sudah memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan manusia. Ingat, Tuhan kita lebih besar dari semua dokter yang ada di dunia. Dialah tabib di atas segala tabib. Haleluya. Dan ingat bahwa dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus, ya, segala penyakit, katakan sama-sama saya, segala penyakit itu disembuhkan. Dari cancer, ya, dari COVID-19, dari penyakit jantung, ya, nerves, apapun juga dalam hidupmu, liver, mungkin ginjal saudara, mungkin paru-parumu hari-hari ini, atau mungkin penyakit-penyakit yang tidak terlihat seperti mental illness, penyakit dalam kejiwaan, pikiran, ya, yang you can't control, ketakutan, kekhawatiran, ya, hal-hal yang menakutkan dalam hidupmu, masa depanmu. Undang Yesus masuk, panggil Dia. Yesus yang sama di kota Betani ini 2000 tahun yang lalu, Dia sanggup untuk merubah dan membalikkan semuanya, menjadikan hidupmu baik kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, saudara katakan amin. Ayo mari kita belajar bersama-sama. Mari buka dari Yohanes ayatnya yang ke-11. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu, Lazarus masih hidup, itu adalah saudaranya. Jadi ini adalah 3 kakak beradik. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Kita tahu di sini Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Nah, mulai dari sini kita melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Ayat 4 katakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah, Yesus, akan dimuliakan. Saudara, di hal ini saya akan berkata dengan jelas sekali bahwa penyakit kita, ya, itu ada yang diizinkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Dia. Ya, ada beberapa sebab daripada penyakit. Ya, pertama mungkin dari kesalahan diri sendiri, ya, dari gaya hidup, dari cara hidup yang salah, cara makan, cara istirahat, cara bergaul yang salah. Ya, kedua dari dosa kita sendiri, kesalahan karena dosa membawa sakit penyakit. Ya, juga dari kutuk turun temurun. Ya, ada juga penyakit yang disebabkan oleh campur tangan iblis dalam hidup kita yang mencoba untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Tapi ada juga penyakit yang Tuhan izinkan terjadi untuk menyatakan kemuliaannya. Saya mau bersaksi lewat penyakit yang saya alami lewat COVID-19 di bulan Desember yang lalu. Dan Tuhan campur tangan, ada mujizat yang sangat besar terjadi dalam hidup saya sehingga saya bisa bukan hanya hidup, ya, bukan hanya survive, tapi boleh juga menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kesaksian. Ada seorang public figure di Indonesia yang cukup terkenal, ya, yang baru-baru ini juga ikut di dalam healing center karena diajak oleh saudaranya dan masih muda, anak laki-laki ini, dan saya doakan dia dan dari COVID-19, dan hari itu juga dia disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Dan kemarin dia dimulai diinterview di national TV di Indonesia, ya, dan dengan luar biasa dia menyatakan tentang firman Tuhan, tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Haleluya. Dan saya percaya ada jutaan orang yang melihat wawancara interviewnya dia di sana di Indonesia, dan saya percaya nama Yesus sedang dimuliakan dan banyak orang sekarang sedang mencari kesembuhan secara luar biasa, terutama dari COVID-19 ini. Dan saya percaya hari-hari ini Yesus sedang menyatakan kemuliaannya lewat COVID-19 di seluruh dunia. Yesus kita lebih besar dari COVID-19. Katakan amin, saudara. Ya, mari kita teruskan. Ketika Yesus mendengar itu, dia berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa dan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Haleluya. Hari-hari ini kalau kita sudah disembuhkan Tuhan, mari jadilah saksi, nyatakan kemuliaan Tuhan kemanapun kita berada, lewat media kita, lewat sosial media kita. Mari nyatakan bahwa Yesus kita adalah penyembuh. He is the healer. He is the miracle worker. Dia lebih besar dari segala penyakit, baik itu COVID-19, baik itu cancer yang ada dalam hidup saudara, apapun juga yang saudara alami penyakit-penyakit ini, Tuhan sanggup merubah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Namun apa yang akan kita lihat di sini? Di ayatnya yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. It doesn't make sense, right? Mereka minta Tuhan Yesus segera datang. Orang-orang tahu, saudara-saudaranya tahu bahwa Yesus adalah the miracle man, ya, Tuhan penyembuh. Ya, firman Tuhan menyatakan dimanapun Tuhan Yesus melayani, semua orang disembuhkan. Dan mereka percaya hari itu kalau Yesus datang segera ke rumah mereka, menemukan Lazarus, dan dia katakan, Lazarus sembuhlah dia. Tapi Yesus berbuat apa? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Bukan hanya dia delay beberapa jam, bukan hanya 1 hari, tapi 2 hari. Ya, dan ayatnya yang ke-11 kita baca. Saya akan persingkat saja firman Tuhan, ya. Ada beberapa conversation di antara murid-murid dengan Tuhan Yesus, dengan Marta, Maria. Tapi saya mau
go right to the point. Ayat 11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Jadi dia sedang bersama murid-muridnya dan ada sedikit arguing di situ. Nanti katakan, oh, Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, ayat 13, ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, murid-muridnya, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata akhirnya Yesus dengan terus terang berkata, Lazarus sudah mati. Ya, tetapi, haleluya, saya sangat senang dengan kata tetapi di dalam Alkitab itu. Kenapa? Kata tetapi itu atau koma itu, tetapi itu membatalkan semua kondisi yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Amin. Tetapi, kata Yesus, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Syukurlah Tuhan Yesus mengatakan dia tidak datang untuk menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya. Supaya apa? Supaya lebih baik, supaya kita bisa belajar percaya. Saudara, kadang-kadang Tuhan mendelay something dalam hidup kita. Tuhan menahan sesuatu, atau Tuhan mengabaikan apa yang kita dambakan. Ya, sepertinya seolah-olah Tuhan tidak menjawab, atau seolah-olah Tuhan menahan sesuatu dari hidup kita. Ya, di sini kita belajar bersama-sama. Yesus sendiri mengatakan adalah lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi lebih lama lagi dalam hidupmu. Mungkin persoalannya, ya, mungkin penyakitmu, bukan karena dia jahat terhadap Anda, bukan karena dia tega, tapi dia mempunyai agenda dan maksud yang lebih indah daripada diri kita sendiri. Ingat, God's timing is not my timing. Katakan sama-sama. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia yang tahu tepat yang terbaik. So if He holds something in your life, jangan cepat-cepat untuk menjadi kecewa. Percayalah, Tuhan tahu waktu yang paling baik bagi Anda dan saya. Katakan amin, saudara. Ya, mungkin Anda sedang dalam satu proses yang begitu menekan saudara hari-hari ini. Tuhan punya maksud satu, supaya kita menjadi lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, perhatikan, kita sudah hampir 1 tahun ya mengalami virus COVID-19 ini. COVID-19 ini sudah lebih dari 1 tahun. Ya, dari Desember 2019, dari Desember 2019 tahun lalu sampai hari ini, ya. Tapi kami baru mulai merasakan di lockdown, mungkin ada yang lebih awal, tapi kami di Amerika ini dari bulan Maret. Ya, bayangkan sekian lama kita berubah hidupnya, tidak bisa keluar sembarangan, tidak bisa berfellowship, tidak bisa membuka gereja, tidak bisa ada persekutuan, tidak bisa lagi rekreasi seperti yang dulu, tidak bisa lagi berkumpul dengan teman-teman, tidak lagi bisa berdoa bersama-sama, bergandeng tangan. Dan kelihatannya kita sudah begitu banyak berdoa, berpuasa, supaya COVID-19 ini segera punah dari bumi, tapi belum. Tapi saya percaya satu hal, Tuhan punya maksud lewat ini semua, untuk membuat semua orang, kalau bisa semua orang di dunia ini, untuk berbalik dari jalan-jalannya dan bertobat dan mencari Tuhan Yesus kembali dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lebih dari sebelumnya. Saya percaya, saudara, kalau Anda orang percaya, if you are a believer hari-hari ini, Anda akan lebih lagi percaya kepada Tuhan. Amin, teman. Ya, Anda akan lebih bergantung lagi kepada Dia, karena Dialah satu-satunya juru selamat kita yang sanggup mengeluarkan kita. Mungkin sudah begitu sesak kita selama ini, sudah begitu tertekan, begitu frustasi. Tapi ingat,
Ya, everything is in God's control. Katakan amin, saudara. Bagi kita yang tinggal di Amerika atau bagi semua orang yang sudah berbulan-bulan berdoa untuk pemilihan umum di Amerika dan ternyata hasilnya sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Ingat, God knows everything. Dia tahu lebih baik daripada kita semua. Dia tahu. Mungkin ini keadaannya seperti Lazarus. Ya, begitu banyak orang believers, orang Kristen mungkin kecewa, mungkin tidak mengerti. Bahkan hari ini banyak yang bertanya-tanya, bagaimana Tuhan dengan janjimu, dengan nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan ini semua. Ingat, Tuhan berdaulat di atas segala-galanya, and He knows everything. Ya, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur, karena apapun yang terjadi hari-hari ini, Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya. God is still in control. Puji nama Tuhan. Ya, ayat 13, ayat 14, 15 terjadi perdebatan mungkin antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan ayat 15, syukur aku tidak hadir supaya kamu belajar percaya. Maukah saudara belajar lebih percaya hari-hari ini? Percaya bukan dengan apa yang Anda lihat hari-hari ini. Bukan percaya dengan apa yang engkau dengar, tapi percaya dengan firman Tuhan. Firman itu lebih dari segala-galanya. Who shall you believe in your report? Apakah kita mau percaya kepada semua laporan? No, I choose to believe the words of God. Lebih dari segala-galanya. Dan biarlah ini terjadi dalam hidupmu hari-hari. Lebih percaya lagi. Berkali-kali saya tekankan saudara hari ini. Ini mumpung masih bulan Januari, saudara, ayo baca firman Tuhan kembali. Ya, saya kembali mengulang. Ya, dari awal tahun, dari tanggal 1 saya mulai membaca kembali firman Tuhan secara berurutan 1 tahun supaya saya bisa selesaikan. Dan saya harap dalam 6 bulan saya sudah bisa selesaikan atau lebih cepat lagi. Membaca firman Tuhan from cover to cover. Dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya Anda tidak goyah. Supaya Anda ngerti akan kehendak Tuhan. Supaya Anda tidak terombang-ambing oleh semua keadaan politik dunia. Ya, segala ketakutan bukan hanya dengan virus ini, tapi sekarang ketakutan yang baru ya dengan vaksin dan lain sebagainya, dengan politik di negara Anda masing-masing, dengan pemimpin-pemimpin negara yang tidak takut akan Tuhan. Ingat, firman Tuhan di atas segala-galanya. Hiduplah bukan karena apa yang engkau dengar dari kata orang, tapi hiduplah berdasarkan apa yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Katakan amin, saudara. Mari kita lanjutkan. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah berapa hari? 4 hari berbaring dalam kubur. Saudara nggak perlu 4 hari. Ya, beberapa jam saja sudah rusak semua organ-organ kita semua. Tidak usah beberapa jam, sudah beberapa menit saja cukup. Begitu oksigen itu sudah tidak ada dalam diri kita, maka semua body parts semua akan breakdown, hancur semua, gagal semua. Dan ini sudah 4 hari dan saya percaya sudah mulai terjadi pembusukan, ya. Tapi luar biasa. Saya tahu firman ini. Tuhan Yesus datang bukan waktu dia baru saja meninggal. Tapi ini sudah 4 hari. Kenapa? Yesus menyatakan, walaupun sudah 4 hari, mungkin sudah mulai membusuk, sudah mulai hancur semua organ-organ, mulai dari otak sampai telapak kaki. It's just collapse, hancur semua. Yesus yang bisa membangkitkan, merestructure everything. Yang orang sudah mati selama 4 hari, dia sanggup
melakukan apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan hari-hari ini. Saudara, apa yang engkau perlukan? Mungkin lebih dari 4 hari. Mungkin 4 tahun persoalan ini. Mungkin lebih dari itu. Ya, Yesus bisa merestructure everything kembali. Percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya dengan segenap hatimu. Mari kita teruskan kembali. Ayat 21. Oh, ada satu. Ya, ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini pemikiran manusia. Tuhan, kalau engkau kasih ini, mestinya saya jadi begini. Ya, mestinya begini. Looks like somebody wants to mengatur Yesus. Saya ingat firman Tuhan waktu pernikahan di Kana. Waktu anggur itu habis. Dan murid-muridnya ras kepada Yesus. Karena mereka tahu Yesus ini adalah Tuhan. Mereka bilang, Yesus bilang, ini belum waktunya. Waktuku belum tiba. Haleluya. Kalau waktunya Yesus belum tiba, then don't do it. Don't trust. Jangan paksa Tuhan. Kalau Yesus bilang tunggu saja saudara. Sampai waktu Tuhan Yesus yang terbaik. Ingat, Dia adalah Tuhan yang menciptakan engkau. So He knows better than yourself. Dia tahu saya lebih daripada saya tahu diri saya sendiri. I don't know about what's gonna happen after this. But He knows. God knows. Amin? Amin, saudara. God knows your future. God knows siapa jodoh Anda yang terbaik. Jadi jangan cepat-cepat ambil. Menurut saya begini. Tuhan, kalau engkau datang cepat-cepat, ini mestinya Lazarus tidak mati. No. Ya. Tuhan Yesus tidak bisa diras dengan kemauan manusia. He knows exactly what He's going to do with you, with my life. He knows everything what is going to happen with this world. Haleluya. Wah, kita berdoa. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, no, ikuti dan taat kepada Dia. Amin, teman-teman. Amin. Taat saja kepada Tuhan. Nah, 23. Ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. That's it. Kata Marta lagi. Marta suka arguing. Kata Marta kepadanya, aku tahu kok bahwa Ia akan bangkit dari waktu orang bangkit pada akhir zaman. Kayaknya lebih pintar Marta daripada Tuhan Yesus. Sometimes kita seperti Marta. Oh, aku tahu Tuhan kalau engkau kasih ini. Ya, kalau aku dapat ini, oh saya pasti begini. Ya Tuhan Yesus, oh, kamu dikasih hal yang kamu minta. Itu membawa kebinasaan kepada kamu. Ya, itu seperti orang tua yang memberikan mobil mewah kepada anak yang belum bisa nyetir sama sekali. Itu pernah kita alami, saudara, waktu kami mengembalakan di Seattle. Ya, seorang ibu datang dan dia minta advice kepada kami. Kadang-kadang begitu ya. Jemaat suka datang minta advice, minta aja, tapi belum tentu dia lakukan. Ya, kadang-kadang kita tahu, dia pasti cuma datang kepingin minta approval dari kami. Dan betul, dia datang, ini saya dapat mobil Mercedes yang terbaru, anak saya mintain. Saya bilang, don't do that, Bu. Itu anak baru datang ke sini, belum bisa nyetir mobil. Ya, hati-hati. Dan you give him a really good, powerful machine like that, is gonna destroy his life. Benar, saudara, dibelikan, diizinkan, dan nggak lama, saudara. Kalau nggak salah 1 hari, ya, tabrakan, hancur semua. Gimana bisa, saudara? Anak masih semuda itu dikasih sebuah mobil yang so powerful, Mercedes, ya, dan dia lari sekencang dia, it's out of control. Dia tabrak pohon dan puji Tuhan dia masih hidup, saudara. Kadang-kadang kita harus listen to our parents, kepada teman kita yang jauh lebih berhikmat daripada kepada dirimu sendiri. And sometimes God sends someone to you and says, no, buat apa ini? Ya, you don't need this. Maybe later, but not now. Tuhan Yesus katakan, ya. Dan luar biasa. Ayat 25 Yesus mengatakan dengan sangat jelas, akulah kebangkitan dan hidup. Wow.
Wah, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Listen, if you listen to this word right now, kalau Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Dia. Maka engkau akan hidup sampai selama-lamanya. Amin, teman-teman. Dan ayat 26 katakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Artinya engkau akan memiliki kehidupan yang kekal nantinya setelah Anda meninggal dalam percaya, Anda hidup dalam ketaatan firman Tuhan, nanti engkau akan masuk ke dalam surga kekal sampai selama-lamanya. It's only in Jesus. Only He can do that. Bukan Tuhan yang lain. Anda cari semua di seluruh dunia ini. Siapa yang bisa claim seperti ini? Only Jesus. So if you're not a believer right now, buka hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, ayo katakan, ikuti doa saya. If you're listening to my sermon right now, katakan Tuhan Yesus, ayo katakan Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Dan saya mau percaya kepada Engkau, dan saya mau terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Selamatkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Good. Praise God. Anda menjadi orang percaya hari ini. Puji nama Tuhan. Mari saya teruskan. Ya. Dan ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi, satu kehebohan besar-besaran. Ayat, saya persingkat saja, ya. Ayat 40, Tuhan Yesus bilang begini, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya. Cukup percaya hari ini. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Cukup percaya, ya. Maka semua masalah yang engkau hadapi, Tuhan bisa atasi itu semua. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keuanganmu. Kau percaya dulu kepada Tuhan Yesus. He is able to help you. Haleluya. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Ini yang pertama. Angkat batu itu. And it is very important. Tuhan Yesus datang, dia hampiri. Ingat saudara, kuburan zaman dulu itu bukan ditanam di dalam, mayatnya bukan ditanam di dalam tanah, tapi dimasukkan ke dalam gua batu, ditutup dengan batu. Ya, apa yang pertama Tuhan Yesus katakan? Angkat batu itu. Apakah ini artinya? Batu ketidakpercayaan. Buang, angkat, lenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mungkin hari ini sudah bilang, it's impossible. Penyakit seperti ini bagaimana bisa sembuh? Angkat itu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus bilang, angkat dulu batunya. Yang ganjal pikiranmu. Yang mengganjal kepercayaanmu hari ini. Lepaskan itu. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, dari ayat ini dia katakan seperti itu, ya. Di ayat yang ke-38, angkat batu itu. Wow, kenapa? Ini yang paling penting. Karena sesudah itu dia berkata, Marta bilang, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari dia mati. Ini kan condition, saudara. Ini kan pikiran manusia, katakan dia udah mati, udah 4 hari. Yesus bilang, well, saya Tuhan. Saya suruh angkat supaya step pertama terbukalah dulu halangan yang paling besar. Supaya apa? Supaya Lazarus yang di dalam kubur itu dia bisa mendengar firman-Ku. Firman itu yang mencipta segala-galanya. Waktu Yesus berfirman, waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu pun jadi. Maka Tuhan Yesus bilang, angkat dulu batu itu. Lenyapkanlah dulu ketakutan, kekhawatiran, perhitungan manusia, matematika kamu. Angkat itu. Ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41 ini penting sekali, saudara. Baca baik-baik 41, maka mereka mengangkat batu itu, ya. Berarti bukan hanya satu orang, beberapa orang setuju bersama-sama datang, dan mungkin rasanya begini, lu berani lu, ya. Ini udah 4 hari, ya.
Lu berani gak? Iya, oke deh, kita sama-sama. Tapi ada satu yang mendorong mereka, apa? Mereka tahu siapa yang bicara waktu itu adalah Tuhan Yesus. Ya, lalu mereka mengangkat batu itu, ayat 41, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, ini yang luar biasa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku karena dialah anaknya. Tetapi oleh karena orang-orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa? What's the reason ini semua terjadi? Supaya orang sekampung di Betania ini dan seluruh Israel dan sampai ke region-region yang lain mendengar ini pertama kalinya Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Haleluya. Amin. Yesus, haleluya. 43, dan sesudah berkata demikian, catat baik-baik. Tuhan Yesus bukan bilang biasa saja, tapi dia berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dia berfirman. Firman ini masuk, kuasa ini masuk ke dalam kubur ini. Dan masuk kepada badan yang sudah mati. Tapi firman ini memberitakan dengan kuasa dan otoritas. Lazarus, marilah keluar. Haleluya. Jika Allah berfirman, terjadilah segala sesuatu. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Amin. Jadilah sembuh. Sembuh terjadi. COVID-19 keluar dalam nama Yesus. COVID-19 keluar dalam nama Yesus. Cancer keluar dalam nama Tuhan Yesus. Cancer keluar dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Dan sesudah berkata demikian, dan orang, ayat 44, ya, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat. Haleluya. Katakan haleluya, saudara. Orang itu keluar. Lazarus akhirnya keluar. Mungkin seperti apa ya? Loncat-loncat segitu. Masih pakai kain semua. Terikat semua. Artinya, Tuhan bisa menghidupkan sesuatu. Artinya Tuhan menghidupkan. Mungkin persoalan saudara lepas. Tapi ada hal-hal yang masih mengikat selama ini. Itu pun harus dilepaskan. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan ini penting sekali, saudara. Saya tutup dengan ini. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Buka semua. Lalu Yesus sudah lakukan mujizat terbesar dalam hidupmu. Kesembuhan, kelepasan, mungkin bebas dari hutang. Tapi jangan lagi hidup dengan terikat akan dosa-dosa lama, saudara. Jangan mau diikat dengan kebiasaan buruk, saudara. Kalau Tuhan sudah turun tangan, menghidupkan saudara, membebaskan saudara, melepaskan kita, Anda harus hidup dalam kehidupan yang baru sampai selama-lamanya. Dan biarlah Anda pergi dan bebas, menjadi orang yang merdeka dan memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena itu semua harus dibuka. Muka yang tertutup, sehingga Anda bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, bersaksi. Jangan ada yang mau hidup dalam ikatan yang lama. Hiduplah dalam kemerdekaan Kristus. Sampai selama-lamanya beritakanlah kemuliaan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus hari ini? Lebih daripada kondisimu hari ini. Lebih daripada persoalan hidupmu hari ini. Lebih daripada keadaanmu. Jangan lihat itu. Lihatlah pada firman Tuhan hari ini. Pandang kepada Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan Yesus, katakan yuk, Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Bahwa engkau sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau sanggup bangkitkan Lazarus dari kematian 4 hari. Kerusakan mayat yang sudah hancur ini. Engkau juga sanggup mengatasi dan menolong saya. Angkat kedua tangan kita.
Help me, Lord. Nomor 1, supaya batu ini tersingkir. Batu ketidakpercayaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat Tuhan. Angkat dari konsep pemikiranku. Angkat dalam hidupku. Dari hatiku. Kebimbangan, keraguan. Aku mau berjalan menuju Engkau. Dengan percaya sepenuhnya. Karena Engkau ciptakan saya. Terima kasih. Aku terima mujizat-Mu hari ini. Aku sembuh kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kini waktunya kita diberi kesempatan untuk bisa memberi kepada Tuhan. Ya, walaupun kita beribadah secara online seperti ini, namun Anda tetap bisa dan dapat memberkati Tuhan dengan persembahan saudara. Persembahan kita adalah bagian dari penyembahan kita. Our part of giving to the Lord is a part of our worship to Jesus Christ. Dan itu penting sekali karena di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 38 mengatakan berilah, ya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita juga. Haleluya. Mari berilah kepada Tuhan lewat persembahan, dan yang paling mudah Anda bisa lakukan adalah secara online. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk dapat memberikan secara online, memberikan persembahan kita. Yang pertama dan paling mudah adalah lewat internet, yaitu lewat bicdenver.com/give. Dan dari sana Anda bisa mengikuti petunjuk dan instruksinya. Anda bisa memberikan hanya 1 kali, atau untuk mempermudah bagi yang ingin mengembalikan perpuluhan setiap bulan dari penghasilan saudara 10%, Anda juga bisa memberikan secara recurring, yaitu secara berulang secara otomatis setiap bulannya. Jadi Anda tidak harus repot-repot untuk tiap kali harus login. Secara otomatis sistem akan mengambil dari bank account saudara untuk diberikan kepada gereja Tuhan. Haleluya. Yang kedua dan juga sangat mudah adalah lewat cellphone saudara, ya, dengan text message, dengan mengikuti dan mengirimkan teks ke nomor yang ada di layar ini. Dan sesudah itu Anda tinggal ikuti instruksinya. Dan nanti akan persembahan ini akan dimasukkan ke dalam bank account daripada gereja. Yang ketiga dan yang secara konvensional, Anda bisa mengirimkan cek dengan certain amount di alamat kepada BIC Denver dengan alamat address yang tertera di bawah ini. Thank you. Selamat memberi, dan biarlah Tuhan Yesus dan berkat-Nya memberkati Anda berlimpah-limpah. God bless. Here are some our announcements. Join us in our Cool Aurora and Centennial every Thursday at 7 p.m. and our Cool Highlands Ranch every Tuesday and Friday at 7 p.m. United Prayer Tower is every Monday at 6 p.m. and every Friday at 11 a.m. For the Healing Center, it's every Monday at 7:30 p.m. Ibadah ini sudah selesai, dan saya percaya Anda sudah diberkati luar biasa, dan Anda akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan pakai hidup saudara dengan luar biasa. Mari kita terima berkat kembali hari ini. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Shalom dari Tuhan Yesus buat kita semua. Haleluya. May the Lord bless you and protect you. And may the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favors and give you His peace, which is shalom in Jesus' name. Haleluya. Mari semua yang sudah terima berkat Tuhan ini dengan luar biasa, katakan sama-sama amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat menikmati hari Minggu yang luar biasa hari ini. Dan sampai kita ketemu kembali minggu depan di jam yang sama. God bless you semua. Amin.